Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan atau memaparkan tentang konsep dasar ilmu ekonomi bagian 2. Apa aja sih yang bakal kita pelajari di pertemuan kali ini? Nah, yang pertama ada motif ekonomi, yang kedua prinsip ekonomi, ketiga tindakan ekonomi, dan yang keempat kebutuhan, dan selanjutnya yang terakhir ada alat pemuas atau alat pemenuhan kebutuhan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan tindakan ekonomi, perhatikan ilustrasi yang ada di layar ya. Nah, di sini ada contoh, Tika adalah seorang penjual alat-alat tulis. Ia membeli barang dagangannya di grosir agar harganya lebih murah. Lalu modal Tika sebanyak 1 juta rupiah. Dengan modal tersebut, harga alat tulis dengan merek yang sama dijual di grosir A sejumlah atau seharga 970.000, di grosir B seharga 950.000 dan di grosir C seharga 980.000. Nah, akhirnya Tika membeli alat-alat tulis dagangannya di grosir B. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa Tika membeli harga alat-alat tulis atau alat-alat tulis itu di grosir B? Betul, karena harganya lebih murah. Selanjutnya, motif. Motif nih bisa berupa niat atau motif itu sendiri niat, alasan, dan dorongan atau dorongan. Nah, motif dibedakan menjadi dua. Ada motif ekonomi, ada motif non-ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Sedangkan motif non-ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang bukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, motif ekonomi bisa berasal dari yang pertama, motif intrinsik. Yang kedua, motif ekstrinsik. Apa sih motif intrinsik dan ekstrinsik itu? Nah, motif intrinsik merupakan dorongan dari diri sendiri. Jadi, motif yang terlahir dari sebuah dorongan atau tindakan ekonomi yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau kesadaran diri. Contoh, ketika Sasa ingin membeli handphone, Sasa pun berniat untuk bekerja dan menabung agar handphone yang diminati oleh Sasa bisa ia dapatkan. Lalu ketika Tono harus makan, tanpa disadari Tono akan membeli sebuah minuman. Ketika Tono haus, maka tanpa disadari Tono akan membeli sebuah minuman untuk menghilangkan rasa hausnya itu. Nah, lalu yang kedua, motif ekstrinsik. Dorongan dari luar. Motif ekstrinsik merupakan motif ekonomi yang terlahir dari sebuah dorongan untuk melakukan suatu tindakan ekonomi yang dikarenakan oleh campur tangan pihak luar atau suatu alasan yang diberikan oleh orang lain atau pihak lain. Contoh, ketika sebuah barang tertentu sedang hits atau sedang populer atau sedang tren pada musimnya, maka seseorang akan mengikuti gaya itu. Maka hal ini merupakan dorongan dari pihak lain. Nah, macam-macam motif ekonomi dibedakan ke dalam 5. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan. Suatu tindakan ekonomi yang didasarkan oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu berupa barang maupun jasa yang harus dipenuhi guna mempertahankan kehidupan sehari-hari dan memenuhi keinginan akan sesuatu. Lalu ada motif memperoleh laba atau keuntungan. Motif ini merupakan alasan yang mendorong seseorang untuk mendapatkan laba yang banyak.
Motif ini biasanya dimiliki oleh para pengusaha ataupun para pedagang yang melakukan suatu tindakan ekonomi guna mendapatkan laba. Lalu ada motif mendapatkan penghargaan. Motif ini merupakan tindakan yang didorong oleh keinginan upaya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain sehingga akan menghasilkan rasa kepuasan tersendiri bagi pelaku ekonomi. Penghargaan ini bukan hanya sekedar piagam ataupun pujian, tetapi guna mendapatkan status atau jabatan sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu ada motif memperoleh kekuasaan. Motif ini didorong oleh hasrat manusia yang tinggi. Ketika manusia telah mencapai kehidupan kesejahteraan, maka manusia itu akan menginginkan kekuasaan yang lebih. Misalkan seseorang pengusaha yang telah dapat memonopoli sebuah perusahaan di suatu daerah, maka pengusaha itu akan berusaha membuka cabang-cabang baru di daerah lainnya. Lalu ada motif sosial. Motif sosial itu sendiri merupakan suatu motif yang mulia karena kegiatan dari motif ini bersifat murni dan tidak pamrih. Dalam motif ini memiliki tujuan untuk membantu meringankan beban yang diderita oleh orang lain. Hal ini didasari oleh kata-kata bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Selanjutnya ada prinsip ekonomi. Nah, prinsip merupakan landasan atau asas yang dipegang teguh yang menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak. Prinsip ekonomi mengajarkan kita untuk bersikap dan bertindak rasional dengan mempertimbangkan pengorbanan dan hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu, prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil sebesar-besarnya, dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya ingin memperoleh hasil tertentu. Jadi biasanya pengorbanan itu sekecil-kecilnya, tapi hasilnya sebesar-besarnya. Nah, ciri-ciri dari prinsip ekonomi ada 4. Yang pertama, mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak. Lalu yang kedua, bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakannya. Yang ketiga, melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Lalu yang keempat, pertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam setiap tindakan ekonomi yang dilakukan. Nah, ada macam-macam prinsip ekonomi. Dibagi ke dalam 3. Ada prinsip produsen, prinsip distributor, dan prinsip konsumen. Prinsip produsen ini lebih mengarah kepada alat produksi atau biaya produksi untuk bisa menjadi bahan jadi. Tentunya dengan bisa menekan serendah mungkin harga untuk menjadikan barang dengan kualitas yang bagus. Contohnya menggunakan bahan mentah, menghasilkan barang dan jasa. Lalu prinsip distributor. Ini melakukan segala macam usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara promosi yang bagus dari berbagai iklan di TV, koran untuk mendapatkan keuntungan. Contoh, barang yang dijual disesuaikan, membeli secara langsung ke produsen. Lalu ada prinsip konsumen. Untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki kualitas bagus dengan harga rendah atau mengeluarkan jumlah uang yang minim. Misalnya, memperhatikan kemampuan atau daya beli. Selanjutnya, ada tindakan ekonomi, di mana tindakan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar mencapai kesejahteraan atau kemakmuran. Nah, tindakan ekonomi dibagi ke dalam 2. Ada tindakan
tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Apa sih tindakan ekonomi rasional? Tindakan ekonomi rasional adalah setiap tindakan manusia yang dilandasi atas dasar pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Dengan demikian, manusia dapat meningkatkan kehidupan ekonominya. Ciri-ciri tindakan ekonomi yang rasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan ekonomi itu untuk memperoleh kepuasan maksimal dengan pengorbanan minimal. Hal itu dalam ilmu ekonomi dinamakan prinsip ekonomi. Tadi ya yang sudah dijelaskan di awal. Lalu ada tindakan ekonomi itu didorong oleh suatu kepentingan. Dorongan semacam itu dalam ilmu ekonomi dinamakan motif ekonomi. Jadi ada niat, ada prinsipnya, diaplikasikan melalui tindakan. Maka dinamakan tindakan ekonomi rasional. Lalu tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi irasional adalah setiap tindakan manusia di mana menurut perkiraan akan lebih menguntungkan, tetapi kenyataan justru merugikan. Seseorang yang bertindak irasional biasanya tidak mempertimbangkan faktor biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan. Contohnya, ibu membeli beras di pasar yang jaraknya lebih jauh dengan alasan harga berasnya lebih murah. Padahal jika dihitung total, ongkos yang dikeluarkan adalah sama atau bahkan lebih mahal. Ini berlaku juga kepada kita-kita yang sering beli barang diskon. Itu kadang-kadang jebakan pemasaran untuk menimbulkan tindakan ekonomi irasional. Nah, lalu kebutuhan. Jadi motif, prinsip, dan tindakan adalah satu hal yang saling mempengaruhi. Nah, sekarang kita akan beralih ke subbab kebutuhan. Nah, di mana kebutuhan adalah setiap hal yang timbul secara naluriah yang sangat diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan berbagai macam aktivitas. Jadi, apabila kebutuhan tidak terpenuhi, maka aktivitas kita sebagai manusia akan terhambat. Contoh, misalnya sakit atau misalnya ada timbul rasa malu dan sebagainya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada banyak. Di sini ibu hanya mencontohkan 5. Misal, ada pendidikan. Kenapa pendidikan mempengaruhi kebutuhan? Karena semakin tinggi pendidikan, maka akan timbul berbagai macam kebutuhan. Contoh, kebutuhan kamu pada saat sekolah dasar akan berbeda kan dengan kebutuhan kamu ketika sudah jadi anak SMA. Lalu pendapatan. Nah, semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin banyak juga biasanya kebutuhannya. Misal, kamu deh saat punya uang jajan 10.000, uang jajan 10.000-nya pasti habis buat dijajankan. Nah, ketika ibu kamu memberi uang 100.000, ya 100.000-nya juga habis. Kenapa? Karena kamu berpikir uang 100.000 itu juga akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu. Lalu yang ketiga ada kondisi alam. Kondisi alam menyebabkan kebutuhan bertambah atau berbeda. Contoh, ketika kamu pergi ke pantai, maka yang akan kamu butuhkan adalah sendal jepit misalnya. Ketika kamu pergi ke gunung, yang kamu butuhkan ya sepatu gunung. Lalu yang keempat ada perkembangan zaman. Nah, ini dia perkembangan zaman dari tahun ke tahun, abad ke abad berbeda. Waktu tahun 90-an mungkin mesin tik merupakan kebutuhan. Tapi ketika zaman sekarang nih, sudah 2020, kira-kira kamu mau nggak pakai mesin tik? Pasti nggak kan? Makanya kamu pasti lebih milih komputer PC
atau komputer jinjing, laptop gitu. Lalu, nah yang terakhir yang Ibu contohkan misalnya adalah adat istiadat. Kenapa adat istiadat mempengaruhi kebutuhan? Karena Indonesia dibagi ke dalam berbagai suku, budaya, adat istiadatnya pasti beda-beda ya. Kalau orang Sunda punya adat istiadat apa? Pasti pada saat misalnya pernikahan akan berbeda kebutuhannya dengan pernikahan adat Jawa, betul nggak? Nah, jadi itu contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Selanjutnya, nah ada macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan dibagi ke dalam 4. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan menurut waktunya. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Dan yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Nah, yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya dibagi ke dalam 3. Primer, sekunder, tersier. Primer artinya kebutuhan yang utama. Kenapa kebutuhan yang utama harus dipenuhi? Apabila tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup manusia akan terancam atau bisa mengakibatkan sesuatu. Lalu ada kebutuhan sekunder. Nah, sekunder artinya kebutuhan pelengkap. Pelengkap dari mana? Pelengkap dari kebutuhan yang utama. Contoh misalnya kebutuhan utama kita alas kaki. Pelengkapnya apa? Kaos kaki. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan ini bisa timbul akibat adanya kebutuhan primer dan sekunder yang sudah terpenuhi atau biasanya disebut kebutuhan akan barang mewah. Tapi kira-kira handphone itu barang mewah bukan sih? Handphone bisa berupa barang mewah kalau adik-adik kamu yang umurnya PAUD, TK, atau misalnya nenek kamu udah jadi kebutuhan primer kayaknya ya. Ibu bapak kamu handphone sudah menjadi kebutuhan primer. Tanpa handphone mungkin komunikasi tidak akan berjalan, cuma mungkin ada klasifikasinya. Contoh, kamu anak SMA, handphonenya cukup kan? Handphone yang biasa-biasa aja, yang penting bisa buat belajar e-learning atau buat mengerjakan tugas. Gak butuh lah ya handphone sampai puluhan juta yang udah expert banget gitu. Laptop, ibu kamu butuh nggak? Butuh kalau ibunya punya online shop mungkin atau kerjanya kantoran dan sebagainya. Kalau ibu rumah tangga biasa sepertinya nggak butuh ya laptop. Nah, kalau anak sekolah, laptop bukan jadi tersier lagi tapi udah kebutuhan primer. Nah, itu ilustrasinya. Nah, terus ada kebutuhan menurut waktunya. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa yang akan datang. Nah, kalau kebutuhan sekarang, saat ini juga harus dipenuhi. Nah, contohnya payung bagi orang yang kehujanan, selimut bagi orang yang kedinginan, makanan bagi orang yang kelaparan. Jadi ada situasi di situ. Obat bagi orang yang sakit. Kalau kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang bisa dipenuhi sebagai persiapan atau sifatnya tidak mendesak. Contohnya tabungan pendidikan atau asuransi jiwa. Selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan menurut sifatnya dibagi ke dalam 2. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Di mana kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Manfaatnya seperti makanan, minuman, pakaian, olahraga, lalu rekreasi mungkin, dan sebagainya. Lalu ada kebutuhan rohani. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh
jiwa dan hati kita. Nah, ini menyangkut tentang jiwa dan hati yang hanya dapat dirasakan manfaatnya. Jadi jiwa dan hatinya saja yang merasa. Seperti apa? Ibadah, liburan, pendidikan, apalagi masih banyak ya. Lalu ada kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya dibagi lagi ke dalam dua. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Kebutuhan individu, contohnya di situ adalah guru membutuhkan buku dan alat mengajar. Kenapa disebut kebutuhan individu? Karena kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang yang belum tentu dibutuhkan oleh orang lain. Dokter membutuhkan stetoskop dan lainnya, petani, cangkul, nelayan, jala, perahu, dan masih banyak lagi contohnya. Lalu yang kedua ada kebutuhan bersama. Kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang seperti puskesmas, jalan raya, dan sekolah. Pokoknya ini kayaknya kebutuhan akan fasilitas-fasilitas publik gitu ya. Selanjutnya, ada kebutuhan, pasti ada alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan, apa sih? Alat pemenuhan kebutuhan atau juga yang dinamakan alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Nah, barang itu sendiri, ciri-ciri barang yaitu berwujud, memiliki nilai dan manfaat yang dapat dirasakan. Dan bila digunakan, nilai dan manfaat ini akan berkurang bahkan habis. Nah, jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan berupa pelayanan, misalnya naik angkutan umum, memotong rambut di salon, pijat, dan sebagainya. Nah, di sini ada macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Jadi dibagi ke dalam 4. Yang pertama, menurut kegunaannya. Lalu menurut proses pembuatannya. Setelah itu menurut cara memperolehnya. Dan yang terakhir, menurut hubungan dengan barang lain. Menurut kegunaannya, alat pemenuhan kebutuhan dibagi ke dalam 2. Ada barang konsumsi, ada barang produksi. Yang pertama, barang konsumsi merupakan barang yang langsung dapat digunakan atau langsung dikonsumsi. Contohnya, minuman botol, handphone, bantal tidur, helm, buku, pensil, pulpen, roti, apapun lah ya yang bisa langsung kita gunakan. Lalu yang kedua ada barang produksi. Merupakan barang modal yang digunakan untuk memproduksi barang lain. Contohnya kacang kedelai untuk tahu, tempe, dan kecap. Kapas dibuat jadi benang, jadi pakaian. Getah karet. Nah, itu termasuk barang-barang produksi. Selanjutnya, menurut proses pembuatannya dibagi ke dalam 3. Barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Nah, yang pertama, barang mentah itu apa? Merupakan bahan baku yang belum diolah. Contoh, batang pohon, kelapa sawit, minyak mentah, getah karet, dan masih banyak lainnya. Lalu yang kedua, barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi merupakan barang yang dihasilkan dari proses bahan baku. Namun masih memerlukan proses lagi hingga menjadi barang jadi. Contohnya, kayu. Kayu diolah dari batang pohon. Kayu siap dijadikan kursi, meja, pintu, dan lain-lain. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi merupakan terbentuk setelah proses dari barang mentah dan barang setengah jadi. Contoh, mebel. Ada kursi, meja, dan pintu, masih banyak lagi.
Lalu yang ketiga, menurut cara memperolehnya. Nah, menurut cara memperolehnya dibagi ke dalam 3, barang bebas, barang ekonomi, barang elit. Nah, kalau barang bebas artinya bebas kita konsumsi secara gratis, udah disediakan sama alam. Udara, air, angin, lalu apalagi api mungkin, dan sebagainya. Dan yang kedua ada barang ekonomi. Barang ekonomi merupakan barang yang memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya, biasanya dengan cara membeli, contoh air kemasan. Air tadinya barang bebas, tapi kalau udah diproses jadi air kemasan, kita mesti beli. Tadinya gratis, jadi beli. Contoh lagi, misalnya lagi udara. Kalau di alam bebas kita peroleh secara gratis, tapi kalau sudah masuk dalam tabung oksigen kita harus belikan. Nah, yang ketiga ada barang elit. Barang elit merupakan barang yang bila jumlahnya sedikit dapat bermanfaat dan bila jumlahnya banyak dapat mendatangkan musibah. Contohnya api, air, angin. Misal api, kalau di dalam kompor atau misalnya di lilin, api sungguh sangat bermanfaat kan, bisa menjadi penerangan atau bisa jadi alat untuk memasak. Tapi kamu bayangkan apabila apinya itu dalam jumlahnya sangat banyak di rumah kamu, apa yang akan terjadi? Pastinya kebakaran kan. Lalu selanjutnya menurut hubungan dengan barang lain dibagi ke dalam 2. Ada yang barang komplementer, ada barang substitusi. Nah, yang pertama, barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Contohnya, pulpen dan tinta. Apabila tidak ada tinta, pulpen akan mengalami penurunan fungsi, bukan? Tidak bisa kamu pakai kembali. Dan apabila hanya tintanya saja, tidak ada pulpennya, juga tidak bisa kamu pakai. Lalu yang kedua ada barang substitusi, di mana barang yang saling menggantikan fungsinya dengan sempurna. Contoh, nasi dengan roti. Nasi bisa diganti oleh roti. Nasi bisa diganti dengan gandum atau ubi, jagung, kentang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kegunaan alat pemenuhan kebutuhan dibagi ke dalam 4. Ada nilai guna menurut bentuknya, nilai guna menurut kepemilikannya, dan nilai guna menurut waktunya. Nah, nilai guna menurut bentuknya, contoh suatu barang yang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Ada kapas dimanfaatkan menjadi benang yang akan bernilai lebih apabila menjadi pakaian. Lalu ada nilai guna kepemilikannya. Nilai guna barang yang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contoh, cangkul akan lebih berguna jika dimiliki oleh petani dibandingkan oleh dokter. Nah, lalu nilai guna menurut waktunya. Nah, nilai guna menurut waktunya adalah nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contoh, saat hujan, jas hujan sangat berguna, bukan? Melindungi kita dari tetesan air hujan. Tapi kalau jas hujan kita pakai dipakai di saat panas, gimana? Pasti yang ada kita kepanasan kan, gak mau pakai jas hujan tersebut. Lalu yang terakhir ada nilai guna menurut tempatnya. Nilai guna menurut tempatnya merupakan suatu barang akan mengalami perubahan nilai guna jika berada di tempat yang berbeda. Contoh, pasir yang ada di darat akan lebih bermanfaat untuk membangun rumah daripada pasir yang ada di sungai. Nah, sekian materi dari Ibu pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Jangan lupa terus belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan.